kehadiran anak ibu. Apakah semuanya hadir? Aziza Sukraini, Raihan Naudi Sentana, Febri Ayu, Dini Syazabila, Aisyah Dharma, semua ya. Ini ibu sangat senang sekali masuk ke kelas ini karena selalu ada pelajaran matematika kehadirannya selalu. Kita beri apresiasi. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau anak-anak ibu mengeluarkan alat tulis dan buku yang berkaitan dengan matematika. Segala hal yang di luar matematika silahkan untuk dimasukkan ke dalam kelas ini. Sudah siap untuk belajar? Sudah ibu? Kalau sudah siap, sebelum itu ibu mau mengingatkan kepada anak-anak ibu, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Relasi bu, relasi ya. Ada yang masih ingat dan paham apa itu relasi? Kalau saya bu, silakan Aziza. Relasi dalam suatu hubungan menghubungkan suatu lingkungan dengan lingkungan lainnya. Benar ya, relasi adalah suatu hubungan antara himpunan yang satu dengan himpunan lain. Nah, itu adalah suatu pengantar ya untuk kita belajar fungsi pada kesempatan nanti. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk belajar fungsi, terlebih dahulu yang perlu anak-anak ibu ketahui tujuan kita untuk belajar fungsi. Yang pertama, tujuan belajar dan aplikasi dari fungsi ini diharapkan kepada anak-anak ibu nanti bisa mempermudah pekerjaannya dalam mengelompokkan sesuatu. Nah, yang kedua, kita juga bakal tahu bagaimana menghitung antara kaitan suatu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita masuk pada materinya. Fungsi. Nah, di sini ada 3 submateri yang perlu anak-anak ibu pahami untuk pertemuan yang sekarang. Yang pertama yaitu pengertian fungsi. Yang kedua ada domain, kodomain dan juga rem. Dan yang ketiga bagaimana cara menyajikan fungsi. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, ibu mau anak-anak ibu siapa yang mau maju ke depan salah satunya? Oke, Aziza, silakan maju ke depan. Oke, di sini ada kertas poligami yang terdiri dari banyak warna. Ada kelihatan semuanya? Nah, sekarang Ziza berapa orang bersaudara? 3. Di sini ibu mau Aziza pilih warna yang paling Aziza sukai. Warna apa itu? Kuning. Tahu apa warna kesukaan dari saudara Aziza? Saudara yang pertama, warna apa? Saudara yang kedua ada warna apa? Coklat. Oke. Apakah hanya ada satu warna yang paling disukai? Tentu tidak. Karena yang paling itu artinya yang paling kita suka berarti itu hanya ada satu. Jadi nanti pertanyaannya, warna yang disukai bisa saja ada 2 warna, 3 warna dan lain-lain. Tapi kalau paling itu hanya ada satu. Nah, Ziza menyukai warna kuning. Adiknya ada warna hitam dan adiknya yang satu lagi ada warna coklat. Nah, itu artinya setiap orang itu pasti memiliki warna kesukaan, ya.
bisa ya anak ibu pahami bahwasanya dengan tahu apa warna kesukaan yang kita miliki merupakan salah satu aplikasi dari materi fungsi. Jadi bisa kita ketahui bagaimana pengelompokan warna yang kita sukai. Contoh lainnya itu ada makanan kesukaan ya. Jadi kalau dalam angka dalam matematika misalnya suatu A merupakan kelipatan dari B atau suatu A merupakan faktor dari B. Begitu seterusnya. Bisa dipahami? Nah, jadi apa fungsi itu sendiri? Siapa yang tahu apa itu pengertian fungsi? Ada yang sudah membaca buku tadi malam? Ya, silakan Aziza. Suatu fungsi adalah relasi yang menghubungkan satu himpunan tepat satu ke himpunan berikutnya. Oke, jadi clue ya atau kata kunci dari fungsi adalah suatu relasi. Bagaimana relasinya antara anggota yang A dengan anggota yang B yang memiliki tepat satu hubungan. Ya, ini adalah contoh. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar himpunan A nama-nama orang, himpunan B ada nama-nama makanan. Wah, ada yang lapar nggak melihat nama-nama makanan ini? Soto, rawon, gulai, sate, sop, dan nasi. Nah, ada yang tahu ini apa nama hubungannya? Dengan makanan kesukaan. Betul ya, jadi ini adalah suatu fungsi makanan kesukaan A terhadap B. Ya. Nah, ada dua syarat fungsi. Apa itu yang pertama? Memiliki tepat satu pasangan. Yang kedua, semua anggota daerah asalnya memiliki pasangan di daerah bawah. Nah, sekarang anak-anak ibu perhatikan. Dari syarat fungsi ini yang pertama memiliki tepat satu pasangan. Coba perhatikan yang A, merupakan daerah asalnya. Apakah benar memiliki tepat satu pasangan di B? Aris, ada pasangannya satu? Ada Bu. Bari, ada pasangannya satu? Begitu seterusnya. Cecep, Darma, dan juga Fira memiliki pasangan satu di B. Ya. Yang kedua, semua anggota daerah asal memiliki pasangan di daerah bawah. Jadi harus semua anggota di daerah A, ya. Dalam fungsi itu, yang daerah A harus memiliki pasangan. Kalau sampai daerah A ini tidak memiliki pasangan, maka dia tidak bisa dikatakan dengan fungsi. Ya, jadi agar bisa diingat dengan baik, yang perlu kita ketahui yaitu daerah asalnya. Daerah asal ini tidak boleh tidak memiliki pasangan dan tidak boleh pasangannya lebih dari satu. Boleh dia jomblo? Tidak. Boleh dia selingkuh? Tidak. Jadi harus benar-benar memiliki satu pasangan. Ya, paham sampai di sini pengertian fungsi? Ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjutkan. Di sini ada ilustrasi fungsi. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan mana yang termasuk fungsi. Gambar yang pertama, apakah termasuk fungsi? Tidak, Bu. Kenapa tidak dinamakan fungsi? Karena B punya dua pasangan itu. Oke, benar ya. Jadi harus memiliki satu pasangan. Gambar yang kedua, apakah termasuk fungsi? Tidak juga, Bu. Kenapa tidak dinamakan fungsi? Karena anggota P itu tidak memiliki pasangan itu. Oke. Jomblo. Yang mana yang jomblo? Yang C ya. Dia tidak memiliki pasangan. Jadi tidak bisa dikatakan dengan fungsi. Yang ketiga, apakah dinamakan yang fungsi? Tidak. Kenapa? Karena anggota P punya pasangan itu. Oke. Apakah berpengaruh nilai A dan B ini memiliki pasangan yang sama? Apakah itu berpengaruh terhadap nilai fungsi? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena yang perlu
atau daerah lawan, dan rank itu merupakan daerah hasil. Nah, agar bisa lebih mudah memahaminya, anak-anak ibu perhatikan gambar ini. Ini ada PP. Yang mana yang termasuk ke dalam daerah asal atau domain? Ada yang tahu? Himpunan P, himpunan P. Berarti semuanya yang ada di P ya, itu merupakan domain. Yang mana yang termasuk ke dalam daerah kawan? Yang daerah himpunan Q. Oke, benar ya. Himpunan Q dinamakan dengan kodomain atau daerah lawan. Ya, nanti di daerah lawan ini akan didapatkan suatu daerah hasil atau kita sebut namanya dengan rank. Yang mana ada itu yang merupakan pasangan-pasangan dari daerah asal ini. Ya, seperti kayak 2, 4, 7, 9 itu kan nggak ada terpilih menjadi pasangan, berarti itu tidak dimasukkan ke dalam daerah hasil. Jadi apa saja yang termasuk ke dalam daerah hasilnya? Ada yang bisa? 1, 3, 5, 6, 8, 10. Oke, itu merupakan daerah rank. Nah, ini merupakan bagian-bagian dalam fungsi, ya. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana sih cara menyajikan sebuah fungsi ya dalam matematika. Yang pertama, misalkan ada fungsi f, yaitu himpunan P terdiri dari 2, 6, 10, 12, dan 20. Nanti akan kita pasangkan dengan himpunan Q, yaitu ada 1, 2, 3, 4, sampai 10 ya. Nanti bagaimana cara kita menentukan atau mendefinisikan fungsinya? Ya, di sini ada didefinisikan dengan fungsi 2 kali dari. Nah, kita lihat penyajiannya. Yang pertama yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, apa soalnya tadi? Soalnya 2 kali dari. Ya, jika disajikan dengan pasangan berurutan, maka dibatasi dengan tanda koma dan diawali dan ditutup dengan kurung koma, seperti materi sebelumnya. Ya. Nah, seperti ini. Yang pertama itu dengan pasangan berurutan. 2 kali dari. Yang mana saja yang 2 kali dari? 2 dengan 1. Jadi 2 ini merupakan 2 kali dari 1. Itu juga seterusnya. 4, 6 dengan 3. Dari mana datangnya? 6 ini merupakan 2 kali dari 3. Bisa dipahami bagaimana cara memasangkan antara himpunan A dengan himpunan B atau dalam soal ini yaitu pada himpunan P dan juga himpunan I. Nah, yang kedua yaitu diagram panah. Diagram panah ini dia sudah familiar ya. Seperti ini. Penyajian fungsinya itu yaitu terdiri dari himpunan P dan himpunan I yang dihubungkan dengan panah. Yang ketiga yaitu dengan rumus fungsi. Rumus fungsi itu biasanya terdiri dari X dan juga Y. Apa nama lain dari Y dalam suatu rumus fungsi? Yaitu dinamakan dengan Fn. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Fn itu sama dengan setengah F. Ini merupakan rumusnya. Dari mana datangnya ini? Tadi kan kita lihat bahwasanya soalnya itu hasil penyelesaiannya adalah 2 dan 1. Jadi yang mana yang X dan yang mana yang Y? 2, 1.
merupakan rumus fungsi yang bisa kita dapatkan dari soal suatu himpunan yang mendefinisikan 2 kali dasi. Nah, selanjutnya penyajian fungsi yang keempat yaitu ada dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini biasanya dia lebih rinci menyajikan yang mana yang X dan yang mana yang Y. Nanti baru dicari X, Y-nya, ya. Biasanya untuk yang tabel ini dengan himpunan pasangan berurutan itu akan sama. Bedanya hanya di pasangan berurutan itu dibuka dan ditutup oleh kurung kurangan, ya. Kemudian untuk yang kelima, penyajian fungsi ini dalam bentuk grafik atau koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ada yang masih ingat apa ciri khas dari sumbu yang ada? Ada berapa sumbu? 2. Yang pertama ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, bagaimana cara menyajikannya? Di sini ada yang kedua, gambar dari koordinat kartesius. Nah, ada garis biru. Garis biru ini merupakan garis yang kita tarik dari titik-titik yang kita hubungkan. Apa saja nilai dari titik-titiknya? Yaitu nilai dari X2. Kita buat di garis sumbu X ada 2, 6, 10, 12, 16, dan 20. Nanti di sumbu Y kita lokasikan lagi titiknya dari titik 1, 3, 5, 6, 8, dan 10. Nanti baru kita tarik sebuah garis lurus yang merupakan garis penghubung di antara titik-titik yang sudah kita alokasikan tersebut. Bisa dipahami dari materi ini? Jadi ada 3 materi yang harus anak-anak itu kuasai. Yang pertama tadi paham pengertian fungsi. Yang kedua paham itu daerah bagian dalam fungsi, yaitu ada 3. Pertama domain, yang kedua kodomain, dan yang ketiga. Yang ketiga yaitu harus paham bagaimana cara menentukan fungsi. Cara menentukan fungsi itu ada 5. Yang pertama itu dengan menghubungkan saling ke pasangan berurutan. Yang kedua itu dengan rumus fungsi. Yang ketiga yaitu dengan diagram panah. Yang keempat itu dengan tabel, dan yang kelima yaitu dengan diagram koordinat kartesius. Paham semuanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada berarti ibu lagi yang mau bertanya. Kalau tidak ada, ya di sini ada LKPD yang mau ibu bagikan kepada anak-anak ibu. Silakan dikerjakan selama 3 menit. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk memaparkannya ke dalam. Baik, teman-teman semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang merupakan jawaban dari rapor ini. Yang pertama, dapat kita lihat di sini ada gambar bendera dari Indonesia merah putih, kemudian gambar bendera Malaysia, kemudian gambar bendera Singapura. Nah, kemudian di kolom yang kedua ada nama-nama negara, yaitu negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, di sini kita diminta untuk menghubungkan bendera ini dengan nama negaranya yang tepat. Nah, untuk bendera yang pertama merah putih itu ialah bendera untuk negara Indonesia. Kemudian gambar yang kedua
Itu gambar untuk bendera Malaysia. Kemudian yang ketiga yaitu gambar bendera Singapura. Kemudian pertanyaannya, tentukan hubungan bendera dengan negaranya. Seperti yang kita lihat ini merupakan hubungannya. Kemudian sebutkan nama hubungan antara keduanya, di mana dari dua ini yaitu gambar bendera dan nama negara yang sesuai dengan bendera tersebut. Nah, ada kesimpulan yang dapat kita ambil dari soal ini, yaitu suatu fungsi hanya memiliki tepat satu pasangan di daerah lawannya dan tidak mungkin mempunyai dua pasangan. Dengan contoh negara, setiap negara pasti mempunyai satu bendera masing-masing dan tidak ada negara yang memiliki bendera yang sama. Mungkin itu. Benar ya Aziza. Silakan beri tepuk tangan kepada Aziza. Baiklah anak-anak ibu, itu merupakan LKPD, lembar kerja peserta didik, sebagai bentuk pemahaman dari anak-anak ibu setelah mendengarkan penjelasan materi yang sudah ibu jelaskan. Nah, untuk memperdalam atau memperkuat pemahamannya, untuk minggu depan ibu mau kasih PR. Silakan dicatat ya kalau takut lupa. Silakan kerjakan buku LKS pada halaman 35 nomor 1 sampai dengan 10. Ya. Thank you ya. Jadi mengucapkan terima kasih kepada anak ibu yang sudah mendengarkan materi. Mudah-mudahan bisa dipahami yang mana ini merupakan materi terakhir dalam relasi dan fungsi. Ya, dengan harapan untuk minggu depan kita juga akan masuk pada materi persamaan garis dan jangan lupa untuk membaca buku di bab yang ketiga halaman 32 ya. Jadi ada dua tugasnya untuk ibu. Yang pertama mengerjakan soal latihan relasi dan fungsi, dan yang kedua yaitu membaca buku untuk materi ini. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Salah dan jangkauannya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu keluar dulu ya.